Nazi berbangsa Jerman di ketinggian 6.000 meter di Nepal. Kekasih itu terpukau dan terperangah dengan salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Saya bilang begini, Anda orang Jerman kenal Nietzsche, God is dead, Tuhan sudah mati itu. Terus saya bilang, menurut Anda Tuhan ada nggak? Dia bilang, saya mesti bilang ada karena saya lagi jatuh cinta dengan pacar. Jadi konsep Tuhan bagi dia adalah upaya untuk mengikat kesetiaan. Karena dia takut nanti tiba-tiba Himalaya untuk hilang harapan dia untuk pergi pada semacam keabadian. Di sini Anda lebih terpukau pada Tuhan atau terpukau pada keindahan Himalaya? Dia nggak mau diskusi. Nah, poin saya adalah Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. You bisa mati di situ kalau 1 detik gagal langkah 2 cm tuh. Itu orang boleh bertanya tentang Tuhan karena itu adalah pengalaman otentik manusia ketika diuji di dalam cuaca. Manusia itu dalam ilmu psikologi disebut sebagai homo ludens, selain sebagai homo symbolicum. Manusia adalah makhluk yang bermain, ada kenikmatan bermain di dalam bahasa, di dalam imajinasi. Dia homo symbolicum, dia mengolah simbol untuk menghasilkan peradaban itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita sebetulnya gagal untuk berludens dan bersimbol. Karena kecemasan, ketakutan pada semacam konfrontasi, intoleransi. Nah, saya mau bongkar itu supaya cair, supaya kita balik pada percakapan warga negara, pada kehangatan antar warga negara, bukan pada blocking agama, bukan pada blocking ras. Itu aja apa yang salah di dalam upaya itu. Nah, kesulitan kita adalah kita gugup untuk mendefinisikan keadaan hari ini. Karena itu kita nggak bisa dapat kosakata. Itu kelompok yang ini, kelompok yang mana MCA, Muslim Cyber Army, FPI, segala macam tuh. Kenapa kita gugup untuk katakan itu? Padahal status dia adalah warga negara yang mungkin lebih penting untuk dihadirkan dalam duel perdebatan daripada teman seiring. Contoh misalnya, kalau kita sebut toleransi itu. Toleransi itu sekarang definisinya dibikin sempit oleh pemerintah. Toleransi antar umat beragama, bahkan antar iman itu. Mana ada toleransi antar iman? Iman itu final, nggak mungkin ditoleransikan. Yang bisa ditoleransikan adalah sesuatu yang masih bisa berubah, itu sikap sosial. Social ethics dari agama, toleran. Gender, kita toleran. Ras, tapi toleransi tentang akidah, ngapain juga? Saya tidak akan mengubah sikap-sikap publik saya dalam soal pluralisme, dalam soal toleransi. Parameter dari bijak artinya jangan ucapkan bila itu berbahaya. Saya tidak anggap itu berbahaya. Oke, asumsikan itu. Tapi saya melawan asumsi itu. Karena saya tidak cukup sabar untuk menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan satu poin. Satu waktu orang bilang Rocky Gerung IQ-nya 50. Saya bilang oke, kalian itu 200. Saya kasih jeda. Tapi sekolah kan satir biasa. Jadi ada konteksnya. Saya nggak pernah membuli lawan. Saya hanya bertahan. Dan seringkali bertahan cuma dengan tangan kiri itu.
Ya, yang tak kasat mata itu justru yang sensasional, karena justru karena tidak kasat mata, maka labeling dengan mudah dipasangkan di situ. Seperti istilah radikalisme. Kalau sekedar istilah radikal itu bagus saja. Beragama memang harus radikal supaya tidak palsu. Dan hal itu yang justru istilah itu yang dipalsukan oleh negara sehingga timbul istilah turunannya itu radikalisme. Semua yang bersifat isme itu pasti doktriner. Nah, kalau doktrin itu kemudian dihasilkan atau diucapkan dalam upaya untuk memberantas satu komunitas, maka itu yang disebut sebagai fobi itu. Padahal nggak kasat mata. Jadi memang itu paralel. Yang nggak kasat mata selalu menimbulkan fobia. Begitu bertemu, oh ternyata enggak tuh. Kan fobi itu kan sensasi psikis manusia terhadap hal yang samar-samar. Maka saya fobi. Begitu diterangkan, eksplanasi ada, maka ternyata tidak ada fobia itu. Jadi Pak Sumardi tadi menerangkan bahwa nggak ada fobia. Begitu diargumentasikan. Tetapi negara selalu memelihara wilayah abu-abu itu. Sehingga orang menganggap ini Islamofobi itu. Karena tidak kasat mata keterangan pemerintah. Jadi berupaya untuk menyebarkan semacam, atau saya gampangnya begini nih, istilah radikalisme diselundupkan ke dalam bawah sadar publik sehingga orang selalu ada dalam keadaan tegang. Oh, radikalisme itu. Orang nggak bisa bedain lagi bahwa beragama memang harus radikal. Sekarang orang takut beragama radikal. Kalau begitu beragama nggak perlu mendalam. Kan itu konyol istilah itu kan. Jadi ini sebetulnya yang mesti pertama kali di webinarkan dengan istana, supaya juru bicara istana itu juga tahu asal-usul dari kalimat dan efek psikisnya pada orang yang diselundupkan diam-diam di dalam situasi yang tidak kasat mata. Kasus yang terakhir ini Kak Rocky, kasus ini tidak ada itu Islamofobia dan lain-lain. Ya itu normatifnya begitu, teoritisnya begitu tuh. Bahwa pemerintah bagian dari kita. Kenapa? Ya karena kita yang pilih, kita yang angkat itu. Jadi itu sama seperti perumpamaan Pantura tadi itu. Begini ya, saya coba terangkan dengan cara lain itu. Dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak pasal, potongan-potongan gambar yang bila disatukan dari kejauhan, pasal itu membentuk semacam mosaik yang tidak begitu jelas, tetapi samar-samar orang lihat ada fobi terhadap Islam. Nah, pas event kita, peristiwa di belakang kita memperkuat pasal itu. Lama-lama makin terang, lalu orang ambil kesimpulan ini Islamofobi itu. Pemerintah akan bantah itu, ini bukan Islamofobi. Tetapi legitimasi pemerintah untuk mengatakan ini bukan Islamofobi bertentangan dengan event-event berikutnya tentang penangkapan ulama, tentang pembubaran organisasi Islam segala macam itu. Jadi terlihat bahwa mosaik itu memperlihatkan wajah Islamofobi. Jadi jangan salahkan masyarakat, karena mosaik itu terbentuk justru oleh ketidakjelasan pemerintah di dalam mengambil sikap terhadap keakraban berwarga negara. Nah, perasaan itu yang timbul, yang kemudian mencemaskan kembali pemerintah. Maka dilakukan lagi counter feeling force, yaitu berupaya untuk merumuskan lebih tajam apa itu radikalisme. Kan itu soalnya kan. Tapi kalau pemerintah bilang aja terus terang, radikalisme adalah mereka yang ingin mengganti ideologi negara tuh. Lalu kita persoalkan, apa artinya mengganti? Mengganti bisa mengatasi yang sekarang, karena yang sekarang tidak cukup pengertiannya. Atau kalau secara spesifik sebut aja, din adalah radikal karena bermarkas di kami. Lebih jelas itu. Bukan karena Muhammadiyah, bermarkas di kami. Berarti kami adalah sarang radikalisme itu. Saya deklarator kami dan buktikan bahwa saya ada di dalam definisi yang dibuat negara. Saya berpikir radikal. Kalau saya misalnya, saya punya ide Indonesia dirubah menjadi negara Islam. Ya nggak ada soal. Dalam demokrasi saya boleh berpikir begitu. Karena ada orang lain berpikir Indonesia sebaiknya jadi negara sekuler. Sama aja.
poinnya. Indonesia jadi negara Pancasilais, Indonesia jadi negara komunis. Selama itu ide, maka itu dipercakapkan, bukan dicurigai. Kan saya tahu bahwa saya mau bikin negara Islam. Besok pagi saya bangun, apa peralatan saya? Saya nggak punya peralatan bikin negara Islam. Maka itu memang angan-angan, obsesi untuk menghasilkan derajat yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Mungkin dianggap dengan syariat Islam lebih adil. Diuji aja dalil itu kan. Atau saya mau bikin negara komunis karena ajaran Marxisme lebih baik dari Pancasila tuh. Ya bikin aja seminarnya kan. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba punya ide itu lalu besok pagi saya aktifkan orang untuk ikut. Itu orang gila, disebut orang gila itu kan. Bukan orang radikal tapi orang gila. Jadi pemerintah fobi sendiri terhadap fobi yang dia buat, kan itu yang terjadi kan. Tapi ada semacam ini loh ya, ada yang hal-hal kecil-kecil. Misalnya dulu ingat ya, kita ada tiba-tiba soal memberi kesan bahwa Islam itu sangat konservatif, sangat radikal tadi itu. Soal klepon dulu, tiba-tiba katanya klepon haram. Ternyata setelah diusut-usut, pertama kali yang memposting soal klepon itu ternyata akun yang pendukung pemerintah gitu. Sehingga orang kemudian ya tadi itu seperti kata Kak Rocky, seperti mozaik begitu menghubung-hubungkan. Ya itu yang terjadi. Jadi akibat dari permainan opini publik, maka mosaik itu makin jelas. Lalu orang ambil kesimpulan pemerintah fobi terhadap Islam. Itu kesimpulan publik, siapa yang mau bantah? Dibantah dengan argumen, orang nggak percaya. Karena pembuktian-pembuktian itu tidak menghasilkan keyakinan. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa setiap orang, atau misalnya tadi kami, KAMI itu. Kami itu organisasi terbuka. Setiap daerah bisa bikin kami sesuka-sukanya tuh. Kan nggak perlu, tidak ada perintah dari pusat, itu organisasi volunteer. Di dalam kami ada yang berpikir liberal, ada yang berpikir komunistis, ada yang berpikir sosialistis, ada yang berpikir islamis. Jadi apa poinnya di situ kan? Kan itu pikiran. Nah gagasan kami adalah dari awal mengkritik pemerintah. Jadi kritik itu aja yang diterima sebetulnya tuh. Sebenarnya Kak Rocky, sebenarnya pemerintah bisa membantah Islamofobia itu yang bisa dimulai dari menertibkan buzzer-buzzernya begitu. Karena buzzernya itu suka yang mengadu domba soal SARA juga kan. Yang bisa ditertibkan orang yang ada otaknya, supaya otaknya pulih. Kalau ada otak, apa yang mau dipulihkan, apa yang ditertibkan. Buzzer ini kan semacam manusia yang lobus frontalnya itu digerogoti oleh kedengkian, maka lumpuh dia untuk melihat hal yang masuk akal itu. Jadi buzzer ini nggak bisa ditertibkan karena dari awal memang dia diorganisir untuk membuat kekacauan. Nah orang yang bisa membuat kekacauan adalah orang yang otaknya kurang tuh. Jadi nggak mungkin dipulihkan buzzer ini, biar aja begitu. Karena kita harus juga belajar, seperti kita belajar hidup dengan COVID, kita juga harus belajar hidup dengan stupid. Kan itu soalnya kan. Jadi sekali lagi nih, anggap aja bahwa buzzer memang itu wataknya. Yang bahaya adalah menduga bahwa kami itu sarang radikal. Setiap orang bisa ikut kami, intel di kami itu juga banyak yang menyusup di situ, biasa aja, gak ada soal kan. Jadi pemerintah sebetulnya berlebihan untuk mencurigai KMI itu, kalau itu yang dimaksudkan sebagai background politics dari Pak Din Syamsuddin itu. Nah kalau misalnya yang bereaksi adalah Muhammadiyah, langsung pemerintah, oh itu enggak gitu maksudnya tuh. Karena Muhammadiyah besar sekali, pemerintah takut berhadapan dengan Muhammadiyah. Kalau kami kan gampang, kecil tuh, bisa diutak-atik, dimasukin di borgol tokoh-tokohnya tuh. Jadi sekali lagi ini soal sesuatu yang absurd, yang kemudian justru menjadi bahan ketakutan publik karena istilah itu. Lalu semua orang merasa, wah itu tetangga saya radikal, karena itu ada perpres untuk mengintip kegiatan tetangga. Itu kan ada perpresnya kan, untuk anti radikalisme itu. Jadi intip kegiatan tetanggamu itu. Padahal justru pemerintah mesti bilang berakrab-akrablah dengan tetanggamu, bukan mengintip tetanggamu lagi berbuat radikal. Jadi pemerintah sendiri menyebarkan isu yang bersifat memecah belah gitu, itu yang dilakukan pemerintah. Ya. Saya kira itu konteksnya beda ya, itu yang disebut Prof. Asumardi itu adalah riset dulu dari Profesor Wartime yang tiba pada kesimpulan bahwa Islam Indonesia itu ada majority with minority mentality itu. Prof. Asumardi aslinya pakai minority complex, tapi istilah aslinya minority
mentality. Jadi mayoritas yang bermental minoritas itu temuan Profesor Wertheim dari Belanda mungkin tahun 50-an itu. Kan evolusi dari pikiran Islam kan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dan Pak Hasyim Madi Asa adalah sedikit di antara orang yang mengerti sejarah Islam yang tumbuh karena tantangan sejarah. Yang lain menganggap bahwa Islam tidak bertumbuh, selalu punya orientasi ke masa lalu itu. Jadi kita ingin bedakan sebetulnya cara kita melihat Islam itu sebagai organisasi, junto sebagai keyakinan yang juga bertemu dengan pikiran-pikiran global. Jadi cara pemerintah melihat Islam seolah itu masih zaman wartime. Padahal ini zaman 4.0 di mana ilmu pengetahuan beredar dan menyebut agama itu sebagai sumber radikalisme itu udah susah untuk diterima oleh akal sehat karena keterbukaan informasi. Ya itu kalau kita lokalisir maka jadi kecil. Tapi kalau kita lihat settingnya secara global, ada perubahan-perubahan dunia yang memang mempengaruhi jalan pikiran pemerintah tuh. Jadi tadi Pak Hasyim Madi tadi betul bahwa kebangkitan kembali fasilitas-fasilitas agama sebagai alat politik itu terjadi di seluruh dunia tuh. Bahkan Amerika terakhir Gedung Putih itu diserbu oleh fundamentalis Kristen yang pro Donald Trump itu. Jadi siklus itu adalah siklus peradaban. Kenapa? Karena ada ketidakpuasan terhadap keadilan. Jadi orang akhirnya cari doktrin atau dalih lain selain yang disodorkan oleh negara. Kalau negaranya adil, orang akan cari alternatif. Nah, alternatif itu yang paling mudah dan paling gampang untuk dipelihara oleh komunitas, ya alternatif agama. Nah, karena itu persaingannya sebetulnya bukan antara negara dan Islam, tapi versi keadilan Islam versus versi keadilan negara. Kan itu yang terjadi kan. Kalau umat Islam yang mayoritas ada di dalam kemiskinan yang mayoritas juga, maka ada yang nggak benar dengan ideologi negara. Itu jalan pikiran umat begitu. Maka dicarilah keterangan kenapa yang mayoritas ini selalu berada dalam kondisi minoritas secara ekonomi, secara politik. Kalau begitu apa alternatifnya? Nggak tahu apa alternatifnya. Maka dicarikan keterangan pada sejarah. Lalu balik ke belakang sana bahwa ada kebesaran Islam di abad-abad awal sampai mungkin tahun 1000-an itu. Lalu orang coba kontekskan itu. Nah, itu yang disebut tadi refleksi terhadap kehadiran agama di dalam wilayah sosial. Kan itu yang terjadi, bukan doktrinnya yang hendak dipertengkarkan, tapi keterangan agama terhadap ketidakadilan. Itu soalnya. Dan itu dikaji oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh scholar, oleh Pak Hasyim Madi segala macam. Itu biasa sebagai kajian. Lalu pemerintah takut bahwa nanti keadilan sosial akan digantikan oleh keadilan syariah tuh. Ya bisa aja itu digantikan karena mungkin keadilan versi Islam itu lebih masuk akal dan bisa dibuktikan efektivitasnya secara politis atau ekonomi. Itu yang harusnya dikaji, bukan dihalangi. Nah, penghalangan itu memang secara resmi tidak disebut fobia. Tetapi ilmu psikologi selalu mengatakan itu fobi justru karena tidak tahu bentuk bayangannya tuh. Ini biasa aja juga bahwa pemerintah lakukan Islamofobia, yang memang ada Islamofobia. Nggak ada istilah lain untuk menyebutkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas selain kata fobia itu. Kalau pemerintah undang tokoh-tokoh Islam untuk berdebat soal ideologi Islam di dalam konteks keadilan sosial, maka fobinya hilang karena akhirnya terbuka. Masalahnya pemerintah nggak mau berdebat, karena itu dia larang aktivitas dari FPI, HTI segala macam. Nah, di situ tidak adilnya. Itu artinya fobi. Orang yang fobi itu nggak mau berdebat, maka dia hindari atau dia bubarkan. Jadi fobi itu ada pada negara. Itu hal yang diakui atau tidak diakui, dirasakan oleh masyarakat. Kan itu kan. Jadi itu sama dengan GAR itu tuh. Kalau dia berpikir rasional, dia tidak fobi pada Din Syamsuddin, dia aja diem untuk berdebat soal aktivitas Din dalam politik. Ini dia laporin bahwa Din sebagai ASN melakukan politik radikal tuh. Sekarang kita persoalkan, apakah Din ASN? Iya. Sepanjang hidupnya? Tidak. Sepanjang 24 jam? Tidak. Dia ASN ketika sedang bekerja sebagai dosen
Kapan itu? Dia dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu masa dia ASN. Dia tidak terikat dengan urusan negara setelah jam tugas dia sebagai ASN. Maka dia boleh berpolitik berdasarkan alam pikirannya tuh, bukan alam pikirannya atau negara. Pikiran Din Syamsuddin itu hanya boleh diatur oleh negara di dalam status administrasinya sebagai ASN. Sebagai dosen, dia bukan ASN. Dosen itu pikirannya kemana-mana. Dosen harus berpikir radikal. Jadi ajaib kalau negara bilang, karena Anda dosen dan ASN, maka Anda tunduk pada aturan negara. Dosen tidak tunduk pada aturan negara. Dosen tunduk pada aturan pengetahuan. Apa aturan pengetahuan? Berdebat. Ajukan alternatif dalil. Kritik pemerintah. Iya. Masa dosen nggak bisa kritik kekuasaan? Itu ajaibnya di situ. Jadi sekali lagi, argumen GAR ini makin lama makin ngaco gitu. Nah itu masalahnya Kak Rocky, kok dibilang ngaco, tadi Kak Rocky bilang ngaco, dungu tadi bilang, nah tapi ini kan ITB begitu, kok bisa harusnya kan nggak dungu. Loh, Jerman itu pernah didungu-dungukan oleh Hitler. Jerman itu adalah sumber filsuf, sumber profesor-profesor, kok bisa didungu-dungukan oleh kekuasaan yang nama fasisme itu. Apalagi cuma ITB, itu gampang aja. Jadi kedunguan itu ada di mana-mana. Ini yang ngomong alumni UI loh ya. Yes. Dan saya mengajar, saya pernah jadi dosen tamu di ITB itu, di jurusan magister manajemen bisnis segala macam. Saya ngajarin critical thinking di situ. Jadi kita jangan anggap bahwa ITB tidak mungkin untuk bersifat dungu, bisa aja. Nah itu buktinya adalah GAR. Tapi ITB kemudian koreksi bahwa GAR itu di luar sistem ITB loh. Jadi ITB sendiri menganggap GAR ini liar. Karena itu pertanyaannya, lalu GAR-nya apa? Cantolannya kemana? Kenapa pakai nama ITB? ITB aja nolak. ITB aja alergi dengan GAR. Maka kita bisa ambil kesimpulan GAR dibentuk oleh Muhammadiyah. GAR dibentuk oleh NU. GAR dibentuk oleh kami. Nggak ada faktanya. Berarti GAR dibentuk oleh negara. Nggak ada faktanya. Berarti GAR dibentuk oleh intelijen. Di situ fobianya muncul. Kan itu soal-soal begituan. Dengan mudah mungkin nanti 5-6 tahun lagi baru kita lihat ada dokumen sebetulnya di mana ketika GAR didiskusikan pertama, ada tokoh Intel di situ, ada seseorang yang menyelundup di situ, nanti itu satu hari kita akan bilang now it can be talked. Ya, saya kira kita mesti mulai dengan menganggap bahwa demokrasi kita sedang bertumbuh, dan ujian pertama adalah mampu nggak kita mengaktifkan politik yang bersifat overlapping konsensus, cross-cutting loyalties gitu, yang tidak berbasis pada doktrin-doktrin yang sudah final gitu. Jadi selama kita mampu untuk bertatapan dengan argumentasi, kita nggak perlu takut dengan radikalisme. Karena pikiran radikal justru menyumbang pada pengayaan kemungkinan alternatif. Jadi, itu aja wisdomnya sebetulnya, dan mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini betul-betul berakibat nanti supaya hilanglah pengertian-pengertian yang fobi semacam itu. Menghindari fobi gampang, ajak diskusi. Fobi itu hanya bisa hilang kalau klarifikasi itu datang dengan argumentasi. Nah, selama argumentasi dihindari, maka fobi itu akan tetap muncul. Itu soalnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Rocky, terima kasih Kak Mahmud. Ya, terima kasih Prof.